إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 19. Baris ke-18. 19 halaman 19 baris ke-18 bacaannya. Dan sunat berbanyak ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dan sunat berbanyak ibadah, maksudnya sunat memperbanyak amal ibadah bagi barang siapa yang melihat Lailatul Qadar. Sunat berbanyak ibadah bagi barang siapa yang melihat Lailatul Qadar. Maksud melihat di sinilah bertemu malam Lailatul Qadar maksudnya. Namun melihat itu kan orang-orangnya jangan dilihat akan Tuhan. Tanda-tandanya malam itu malam Lailatul Qadar. Nah kayak kita misalnya orang awam kan kada mau melihat apabila malam berapa ya. Nah kita beribadah di malam-malam ganjil itu insyaallah ketemu itu malam Lailatul Qadar. Nah di malam-malam ganjil itu kita banyaki beribadah. Sunat berbanyak ibadah bagi barang siapa yang melihat, maksudnya melihat itu menemui malam Lailatul Qadar. Siapa hendak tetap malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu beribadah, gitu nah. Insyaallah kena aja lah. Kenapa? Itu karena firman Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Artinya berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar dan siangnya itu, jadi bukan cuma pada malamnya dan siangnya itu terlebih banyak, terlebih baik lah, maksudnya lebih baik itu lebih banyak pahalanya daripada berbuat ibadah dalam 1000 bulan yang tiada dalamnya Lailatul Qadar. Karena malam itu malam mulia, malam istimewa, maka beribadah di malam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma malamnya tapi siangnya siangnya juga. Karena malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi kita nang belum tentu lagi umur sampai ke bulan Ramadan yang akan datang, amun kada sampai itu mati Allah kada tamu malam Lailatul Qadar, maka ujar Nabi setiap malam selain bulan Ramadan, malam ini malam bukan bulan Ramadan, ujar Nabi siapa sembahyang sunnah ba'diyah isya 4 rakaat itu pahalanya seperti memperdapati malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Setiap malam kita ada aja peluang dapat pahala ibadah di malam Lailatul Qadar. Imbah tuntung sembahyang fardu isya atau sembahyang sunat ba'diyah isya 4 rakaat. Itu pahalanya seperti memperdapati malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram, ibadah pulang pahala ibadah. Terus dan setengah daripada alamat itu tanda lah, dan setengah daripada alamat atau tanda Lailatul Qadar itu bahwasanya sederhana malam itu, tiada panas dan tiada dingin. Jadi tandanya misalnya malamnya malam ganjil, ya Allah, tandanya pulang malamnya itu panas kada hawanya, dingin kada aja, apalagi hujan kada lalu, panas kada, hujan kada, dingin kada, santai aja harinya, malamnya santai aja. Nah itu tandanya lah. Kita kan perlu tanda tuh, yang penting kita beribadah di malamnya gitu. Dan adalah matahari esok harinya puncak. Pas esoknya kan matahari esok harinya pucat, tiada bercahaya, kada nang panas banar atau kada. Timbul aja mataharinya kelihatannya cuman agak pucat, tiada bercahaya, sebab terdinding matahari dengan beberapa malaikat pada siangnya yang turun naik mereka itu dengan titah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ada pula tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu, turunan malaikat dari langit, warruhu dan roh siapa kalau roh para nabi kan, fiha pada malam itu. Jadi malaikat turun naik ulanginya. Nah jadi matahari itu cahayanya dinding matahari dengan beberapa malaikat pada siangnya yang turun naik, mereka itu dengan titah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam-malam yang istimewa, malaikat turun. Pas siangnya kita naik pulang ke langit. Nah, jadi dengan sebab malaikat itu terlindunglah cahaya matahari itu, bukan terlindung mana lah agak pucat cahaya matahari itu tandanya siangnya kayak itu. Nah, ini hari Senin yang akan datang insyaallah masuk misalnya bulan Rajab itulah ya lah. Nah
Biasanya kita parayan leh pengajian bila bulan Raja, bulan Rabiul Awal deh. Karena biasanya ibu-ibu sarwan Isra Mi'raj atau sarwan Maulid kan kalau bulan Rabiul Awal. Tapi karena adanya Copet 19 nih, Copet kan tulisannya Copet lah, tapi cek Copet ya, Copet 19 nih, orang jarang mengadakan acara Isra Mi'raj karena takutan kan apakalah, padahal ada bapak ada nang sepadat nang dulu dah. Jadi seandainya ada undangan saruan hari Senin Isra Mi'raj kita parayan nyala pengajian. Bila tidak ada undangan kita pengajian tetap hari Senin gitu ya. Maksudnya undangan yang sampai ke masjid ulun bacakan kan, namun kan undangan kada sampai ke ulun pian lagi nang babar kami hari ini ada undangan, jadi ulun parayakan aja undangan Isra Mi'raj ya hari Senin parayannya. Ada pian babar ulun kan atau undangannya sampai ke ulun gitu. Kemudian diingatkan lagi bahwa malam Sabtu yang dihadap ini sesudah sholat Isya kita bahaul berkumpul di masjid ini. Kepada pian yang hadir ini diundang untuk hadir. Terus paslon pasal pada menyatakan jima, tahu aja jima, suami istri ngobrol itu disebut dengan jima. Kalau bukan suami istri kumpul itu namanya zina, haram zina. Kalau jima itu boleh, tapi ada kena jima nang kada boleh. Contohnya di siang hari bulan Ramadan kan, atau menjima istri, minta maaf di lubang di belakang. Haram juga. Ada lubang di muka kan, lubang di belakang, walaupun bini seorang haram juga dah. Ada ngarannya lesbi, binian sama binian. Nah itu gonal pada bijinah tuh anunya. Dosanya. Kalau bijinah kan lakian sama binian. Ini lakinya sama binian. Begisang apakah itu apa? Bahasanya liwat. Bahasa sekarang lesbi itu dosanya ganal daripada perzinahan. Kalau lakian sama lakian homoseksual, lakian sama lakian kelainan, apakah ada katujuan binian lakian nih atau binian kada katujuan lakian katujuan sama jenis? Nah itu dosanya ganal, lebih ganal daripada perzinahan. Di zaman Nabi Lut kan, itu kaum Nabi Lut gitu. Akhirnya Tuhan murka, lalu turunlah bala matian buahnya. Nah lawan juan itu kada menurunkan generasi penerus. Coba biarlah lakian sama lakian, binian sama binian, adalah melahirkan anak generasi penerus. Pada mau terjadi, maka ada sebagian negara, bahkan ada di Indonesia sebagian daerah langsung dilegalkan nikah sama jenis. Apa itu? Lakian sama lakian nikah, binian sama binian nikah. Nah itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, turun bala. Ada binian lakian nih, atau binian ada lakian, apa anda ketujuan binian? Nah itu. Pada menyatakan jima, pasal pada menyatakan jima dalam bulan Ramadan, maksudnya siang hari bulan Ramadan, dan barang yang wajib atas orang yang mengerjakan dia. Kena seandainya itu tagawi menjima istri di bulan siang hari bulan Ramadan, ada kena nang wajib kena denda apa kena wajib. Ketahui olehmu hai talib. Talib itu orang yang menuntut ilmu agama, bahwasanya wajib takzir. Takzir itu menjarai, dijarai orang itu.
wajib dijarai atau menjarai. Ada Allah lagunya bahari. Jera 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 jera. Nah itu siapa menyanyinya lah. Ta'zir atau bahasa Arabnya menjarai supaya jara. Dan kafarat ini ibaratnya tuh kayak bayar denda tuh, bayar denda. Kafarat atas barang yang menyengaja, sengaja artinya membinasakan dirinya, yakni membinasakan puasanya sehari, walaupun sehari daripada bulan Ramadan dengan jima, maksudnya dengan sebab jima, berdosa ia dengan jima itu pada pihak puasa, artinya puasanya batal, berdosa pula jikalau ada jima itu pada faraj itu kemaluan yang di muka. Nang laki nih manggauli bini bujur aja di kemaluan yang di muka, walaupun di kemaluan yang di muka tetap batal puasanya, tetap haram jimanya. Kalau di siang hari bulan Ramadan atau pada dubur perempuan, di lubang burit bini, tetap juga batal puasanya, dapat ta'zir, dapat kafarat. Atau laki-laki sekalipun, ini laki-laki ya tadi mah hantop laki-laki homoseksual ngarannya, laki-laki menggawi laki-laki di lubang burit laki-laki, batal puasanya, berdosa, dapat kafarat denda juga. Nah, dan adalah kafaratnya, yang pertama adalah kafaratnya. Nah ini pilihan yang pertama nih, apa? Memerdekakan seorang sahaya itu budak, rasanya budak perempuan lah. Memerdekakan seorang sahaya yang sejahtera daripada aib. Maksudnya tuh sejahtera artinya kada dibisi aib. Budaknya tuh sempurna badannya. Minta maaf, seandainya ada budaknya misalnya anggaplah picak matanya, kada boleh. Cari budak nang kada picak. Atau misalnya budaknya hilang tangannya sebelah, atau misalnya orangnya tutulian, kan punya aib tuh. Nih orangnya aja masalah kulit tuh kan jadi masalah lah, hirang ke putih kan. Nya kulit hirang ini kan aib lah. Nah, bujuran tak kalau nih hirang nah. Orang nang kulit hirang itu kada aib. Artinya masih selamat anggota badannya. Hidung pesek itu kada aib. Mitak kada aib juga. Kalau mitak tuh kayak ini nah mitak kayak itu. Kalau pesek ini mitak tuh ke atas benar itu bukan aib. Ya misalnya budaknya misalnya pesek mitak kapulang awaknya hirang, itu kada apa-apa. Itu bukan aib. Kawa jadikan kafarat jima tadi, memerdekakan seorang sahaya yang sejahtera daripada aib. Aib yang mengurangkan amal, maksudnya mengurangkan amal itu kada kau begawi. Anggaplah misalnya budaknya uyuh manggah disuruh begawi kada awak, nah itu nya punya aib lah. Jangan budak kayak itu, budak nang sehat. Tutulian termasuk kayak tutulian tuh aibnya disuruh ya budak tolong tapasakan bang penjoko, ada mendengar orang tuli, nah itu kan aib juga, bukan itu. Nah budaknya sejahtera daripada aib yang mengurangkan amal. Dan jika tiada kuasa, anggaplah misalnya duitnya kadada nukar budak nih, dan budaknya kadada juga di zaman sekarang, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Pilihan yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut berarti 60 hari lah, 60 hari. Dicoba dulu, tiwas. Makanya berhati-hati jangan jima di siang hari bulan Ramadan.
kaparatnya dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu lah pian kada boleh bijeda. Berturut-turut 2 bulan rutin kadang hari ini puasa esok ada, esok puasa pulang ada itu. Berturut-turut bang. Anggaplah itu. Nah, jadi nang wajib kaparat. Nah, misalnya bang aku haid ya bini. Amunnya haid itu kan kalau puasa sebulanan nang diwajibkan bayar kaparat tuh laki bukan bini. Sudah kita jelaskan mulak. Walaupun bini membawai abahnya jar. Kenapa jar? Ayo kita bawa kompol jima. Walaupun bini membawai ayo aja abahnya. Awas jima siang hari bulan Ramadan. Nang dapat kaparat tuh lakinya, bininya kada. Makanya kan kalau lakinya kada haid, kawa 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau binian jangankan sebulan seminggu aja, misalnya adanya haid kan, bagi binian yang masih haid ya kalau, makanya ini kada wajib kaparatnya itu lakinya, nah wajib kaparat itu. Paling-paling bininya tuh mengkada nang batal puasa sehari itu ya. Kada dapat kaparat denda nang 2 bulan berturut-turut itu lakinya 2 bulan berturut-turut. Dan jika tiada puasa juga artinya sudah dicobanya, jangan menyerah berdulu lah, menyerah berdulu lah. Aku ya sanggup ya mencoba aja belum, coba dulu puasa 2 bulan berturut-turut ternyata gagal. Nah, maksud gagal nih kayak inilah 2 bulan berturut-turut parak deh 2 bulan, anggaplah kan 2 bulan berturut-turut anggap 60 hari kalah. Contoh misalnya 59 dah nih, sehari lagi nih sekalinya pas hari ke berikutnya hendak menuntungan 60 hari kada sanggup, batal puasanya, dicoba lagi. Amun dicoba kada sanggup juga tatap juga, baru kena pilihan yang ketiga. Nah, dan jika tiada kuasa juga kada kawan 2 bulan berturut-turut. Atau misalnya kayak inilah lakinya nih anggaplah misalnya bisi penyakit ya Allah, sehingga menyebabkan inya kada kawa puasa. Berarti kan kada kawa itu mengerjakan nang puasa 2 bulan berturut. Anggaplah inya bisi penyakit napa misalnya ya Allah, jadi dokter bila puasa bertambah penyakitnya, bisa juga itu kan. Maka memberi makan 60 miskin, orang miskin atau fakir, atau orang fakir. Karena 60 hari bang berikan 2 bulan berturut-turut 60 hari kelak, berarti 60 tak. Nah, 60 orang fakir miskin tak. Nah, pada tiap-tiap seseorang daripada mereka itu secupuk itulah semut, 1 mut itu kan sawat selitar, secupuk daripada makanan yang memadai akan fitrah. Sini akan memadai akan fitrah deh. Kalau fitrah tuh lebih semut deh. Kalau dalam riwayat yang lain tuh semut aja. Setiap satu orang fakir miskin 1 mut beras. Misalnya ngalih lah mencari mengumpulkan orang fakir miskin 60 ikong. Di kampung itu ada dejar orang miskin paling 60 ikong. Paling orang miskinnya berapa? 2 ikong. Jolongi ya ke 2 ikong tuh nang bagi berdua 60 mut nah beras bagi berdua berarti 30 mut seorang lah. Nah, sejauh itu supaya inya kan dapat duit banyak kan, jadi inya
mengurangi kepakirannya kan, ya Allah mengurangi kepakirannya, melarang dulunya kada dicari kan, atau kada berhutang. Dan gugur kafarat jima itu sebab gila atau mati di dalam hari itu yang jima ia di dalamnya. Dan gugur kafarat jima itu sebab gila atau mati di dalam hari itu yang jima ia di dalamnya. Anggaplah kayak ini. Ini misalnya orang itu puasa, lakinya puasa. Nyata ele, jangankan jima, puasanya aja batal bila gila ya Allah. Nah, misalnya pasangannya gila ya Allah, gila atau bininya kayak gila, dua lakinya kayak gila atau bininya lawan lakinya kayak gila atau bininya lawan lakinya sama-sama gila, sakanya jima ya Allah. Tuh bukan kehendaknya. Atau misalnya imbah jima, waktu jima tuh normal aja, sakanya imbahnya tuh pada lawas gila. Atau imbah tuntung bulan Ramadan kan anak mangkada nih, anak membayar kafarat, kayak gila orangnya. Nah itu kada wajib paynya kafarat. Nah hanya gila ya Allah. Nah, atau mati di dalam hari itu, seandainya mati kalau belum lagi mati, misalnya waktu bulan Ramadan tuh inya semalam saya jima, hari ini mati kan, niatnya hendak bayar kafarat bang mati kan, kada wajib paynya bayarin itu mati bang orangnya dah. Di dalam hari itu yang jima ia di dalamnya. Dan tiada gugur, maksudnya tidak gugur kafarat, artinya tetap wajib kafarat jima itu iya sebab sakit. Nah lamun garing lala pas sembuh daripada garingnya, sembuh tuh wajibnya bayar kafarat. Gitu. Atau pergi-pergian, atau musafir ke mana, jadi waktu musafir itu kada kau bayar kafarat dulu kena imbah tuntung musafir balik ke rumah bayar kafarat jima atau. Nah, atau murtad ia kemudian daripada jima itu. Contoh misalnya jima di siang di bulan Ramadan, ya Allah, itu bayar kafarat. Kalau tiba-tiba inya nih murtad keluar dari Islam kafir, tiba-tiba kita suatu saat dapat hidayah pulang, masuk pulang Islam. Nah, waktunya sesudah masuk Islam tuh wajib bayar kafarat jima nang inya sebelum murtad tuh. Jadi murtad tuh kada menggugurkan kafarat jima. Seandainya Islam pulang wajib. Bahkan sumbayang nang inya tinggalakan waktu inya murtad itu wajib dikodok, dibayari. Ini orang ini Islam. Ya kalah. Orang Islam ini wajib kalau sembahyang, puasa, ya Allah, macam-macam lagi ibadah. Tiba-tiba murtad sebulan, otomatis orang murtad itu orang kafir. Kada sembahyang, sandi sembahyang yang kada sah. Sebulan hanya murtad. Imbas sebulan kemudian masuk Islam lah. Nah, ini wajib mengkodok sembahyang, ini yang tinggalkan waktu murtad. Sebulanan misalnya ya Allah kada sembahyang sebulanan apa dibayari. Nah kalau beginian itu kan misalnya dalam masa murtad itu ada haid kan, sembahyang lah kada haid itu kada. Orang Islam kan haid kada boleh sembahyang. Jadi imbah pasnya masuk Islam pulang dapat hidayah masuk Islam. Nah dihitung waktunya nang kada haid nang dibayari berapa waktu berapa hari kada haid. Itu diwajibkan sembahyang lah. Saya itunya bayar sembahyang nang kada sembahyang, adapun masa haid itu kada dihitung. Masa haid waktu murtad itu kada dihitung bayar bayar sembahyang nang ketinggalan. Nah itu pasal ini suatu pasal
pada menyatakan puasa sunat. Ini suatu pasal pada menyatakan puasa sunat. Ketahui olehmu bahwasanya adalah bagi puasa sunat itu beberapa kelebihan. Kelebihan tak keutamaan pahala. Dan pahala yang tiada dapat dihinggakan. Artinya banyak benar pahalanya, kadang awal dihitung. Hanya Allah Ta'ala juga. Nah, Allah Ta'ala aja nak kau menghitung. Malaikat gini kalau menghitung. Ada amalan lah. Amalan ini pendek aja dibaca. Dan kapan saja dibaca. Kapan saja dibaca. Oke, adalah ada amalan barang siapa membaca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu, baca sekali itu jar mauyuhakan. Sebenarnya malaikat tuh kada uyuh bang, artinya malaikat tuh kada kacatatan. Mauyuhakan 70.000 malaikat tukang catat. Uyuh menulis pahala yang saking banyaknya. Bila membaca itu, ulun tuliskanlah, coba tuliskan. Yang aja, ini umat Nabi Muhammad nih yang istimewa lah. Beramalan pahalanya gonol benar. Pahalanya banyak benar. Nah, jazallahu anna jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ma huwa catat seorang jalan kan menjatuhkan. Barang siapa membaca umat Nabi Muhammad nih, membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu, sekali bacanya itu mauyuhakan 70.000 malaikat mencatat. 70.000 mencatat uyuh, saking banyaknya pahalanya, saking gono pahalanya. Coba mungkin hafal baca 100 ya, 100 kali banyaknya pahalanya. Lumayan lah bisa menambah timbangan amal kebaikan kita di negeri akhirat. Kemudian ada HP foto ya, nah foto ya, ya Allah pada sudah ditulis jazallahu anna sayyidana bima huwa ahluhu, diwakaf bima huwa ahluhu. jazallahu anna sayyidana
Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Itu hadis Nabi lah. Hadis Nabi lah. Nah, itu anu juga salawat juga, cuman kalimatnya atau redaksinya lain, bahasa kitanya aja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas penghulu kami Nabi Muhammad itu, karena Nabi Muhammad ini banyak benar jasanya lawan kita, lawan umat Nabi Muhammad, lawan umat sidin nih banyak benar, ganal benar jasa Nabi Muhammad deh. Maka kita membalas jasa Nabi itu kawan. Maka kita berdoa kepada Allah. Bahasa kitanya mudah-mudahan Allah Ta'ala membalaskan jasa Nabi Muhammad nih kepada umatnya nih. Karena Tuhan aja nangkau membalaskan jasa kebaikan Nabi Muhammad nih. Kita kada awak. Lalu kita membaca nih tuh doanya. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. 70.000 malaikat mencatat pahalanya pian baca tuh uyuh. Padahal malaikat tuh kada uyuh pian saking banyaknya ya. Ya nang ribet ke jurang tuh kada kacatatan. Oh, apalagi pian membaca sehari 100 kali. Oh, biasa. Lumayan lah. Lumayan daripada bepandir merutit mengoyai orang ya, kalau gosip baik bacaan itu. Nah, itu. Artinya kan nang kawan Tuhan aja nang kawan mano menghitung pahalanya tuh banal-banal. Nah. Terus kembali ke kitab lah. Dan dari karena inilah sandarkan Allah Ta'ala akan ibadah puasa itu. Dan dari karena inilah sandarkan Allah Ta'ala akan ibadah puasa itu kepadanya, tiada yang lain. Artinya puasa ini kan apa? Langsung Allah membalas gitu nah. Sehingga malaikat pun kada kawa mencatat saking guna pahalanya, Tuhan langsung membalas. Kada lewat perantaraan malaikat aja, kada melihat perantaraan malaikat lagi. Nah, cuman kalau amalan itu lah lewat perantaraan malaikat ya, tapi malaikat kan mencatat, tapi ya malaikat sampai uyuh ya mah 70.000. Mon kita nih kada sampai 70.000 nih, paling berapa ikong nih? 50 kan kada sampai nih ibu-ibu nih nah. Amun 70.000 bukan 50.000, 70.000. Maaf. 70.000 tuh pian sasak masih nih. Sampai keluar sana sok malaikat banyaknya, ini malaikat ini banyak kada kehitungan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Dari karena inilah sandarkan Allah Ta'ala akan ibadah puasa itu kepadanya, tiada yang lain. Sepertilah rupanya tuh titiknya hilang, titiknya lah. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Napa aja Allah Ta'ala? Kullu amalin. Barisnya lah. Kullu amalin. Halaman 20. Kullu amalin. Kullu amali bani. Nah, itu barain lah. Kullu amali bani gitu. Bukan amalin. Kullu amali ibni. Tuh ibni lah, baknya titiknya hilang titiknya. Kullu amali ibni. Kalau diraih amali bani Adaman lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya tiap-tiap amal anak Adam nih ya, anak cucu Nabi Adam ya, kita nih manusia, anak cucu Nabi Adam nih.
tiap-tiap amal anak Adam, maksudnya amal manusia, baginya jua lupanya titiknya hilang titik baginya jua melainkan puasa, maka bahwasanya titiknya hilang pulang titik pulang, maka bisa juga nih tukang cetaknya ini mengantuk, jadi ada ingat manitik, maka bahwasanya iya amalan itu, iya amalan puasa itu bagiku ujar Allah Ta'ala, dan akulah membalas, Tuhan langsung membalas dengan dia, dengan dia. Dan bersalah-salahan, maksud kesalahan itu berbeda pendapat. Segala ulama pada mentafsir itu menjelaskan makna hadis ini. Makna hadis ini kita hadis keladri atas beberapa kaul ulama macam-macam memberikan penjelasan tentang hadis ini. Lebih daripada 50 kaul, ada lebih daripada 50 pendapat ulama, berbeda-beda pendapat menjelaskan tentang hadis ini. Nah, kata Syekh Ibnu Hajar, ulama fikih nih terkenal, walaupun Sidin ini ahli juga dalam ilmu-ilmu yang lain, ilmu tauhid, tasawuf, ahli ya ini berataan, cuma yang terkenal tuh Sidin ini ulama fikih. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Ubab, karena kitab lah di dalam syarah Ubab, kata setengah ulama maksudnya lah, yang lebih baik daripada segala kaul itu, artinya kaul pendapat yang paling bagus apa? Bahwasanya adalah sekalian amal itu ganda pahala yang satu daripadanya dengan 10 ganda hingga 700 ganda, melainkan amal puasa adalah ganda pahalanya lebih daripada yang demikian itu, hingga tiada yang mengetahui dia, hanya Allah Ta'ala. Nah, amal saya puasa kan digandakan kalau pahalanya. Nabi Muhammad ada yang sampai 10 ganda, ada yang 30 ganda, ada yang 100 ganda, ada sampai 700 ganda, iyalah. Nah, kalau puasa ini jadi gandanya itu kadang kawa dihitung lagi, saking banyaknya dilipat gandakan, Tuhan aja yang tahu. Nah, ini puasa nih, nah, luar biasa. Nah, itu puasa sunat lah, apalagi puasa wajib. Contoh, mungkin ibu-ibu nih aja ngakal nih anak puasa sunat Senin Kamis, ya kalau Senin Kamis puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 6. Nah, itu luar biasa tuh pahalanya benar. Cuman salahnya ikhlas nih, jangan pakai segesa lawan orang. Nah, amun orang mana pun nih, ayo apa pada. Misalnya, ayo kita makanan dulu, makan pintol. Minta maaf ulun kada kawa. Nah, kayak itu dulu, jangan pada puasa dulu. Napa jadi kada kawa? Ayo anak pada ulun puasa. Nah, amun pada ada, amun aku hendak menutupi puasa aku aja, kena ria aja. Tapi berdusta, salah gua. Ikam anak makan kah? Pola akan apa? Anak minum kah? Pola akan susu. Kada. Ikam puasa kah? Jadi kada minum? Kada, aku kada puasa. Ada puasa tah? Ditakoni kawan naik. Kenapa tadi ikam berdusta? Pepada kada puasa, pada ikam puasa. Aku hendak menutupinya supaya aku kada ria. Salah juga, tapi berdusta. Jujur aja kita, yang penting hati kita dijaga. Mun kita puasa, takoni orang puasa lah, pada puasa. Nah, biar aja orang tahu, tapi hati kita kada hendak minta ketahui nang dilarang. Tuh orang kada betakut-takut pada. Wah, panas benar hari ini jar, 3 hari ini haus pada sorangan ini puasa jar. Kurang kada betakut-takutnya bagi kisah. Nah, itu nang jangan
Kalau ini hilang pahalanya, orang kada betakon bagi kisah. Ada pentingnya bagi seorang makhluk kada kaum beri pahala. Nah, tapi mun orang betakon puasalah, sampai teh seadanya, inginnya ulun puasa. Insyaallah mun sampai ya bang lah. Sio batal kan kada jadi puasa namanya. Syahdan adalah puasa sunat itu amat banyak. Terbahagi ia kepada 3 bahagi. Maka bahagi yang pertama, barang yang berulang-ulang ia sebab berulang-ulang tahun. Artinya setahun sekali. Bila tetamu tahun 2001 ada, atau tetamu tahun 2002 ada, tahun 2003 ada, berulang-ulang tetamu sebab berulang-ulang tahun. Itu yaitu puasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu setahun sekali ya lah. Nah, yaitu 9 hari bulan haji, artinya tanggal 9 bulan Zulhijjah itu kan. Yalah. Yaitu 9 hari, maksudnya tanggal 9 bulan haji, artinya bulan Zulhijjah. Itu pun bagi orang yang lain daripada orang yang mengerjakan haji. Amun orang yang mengerjakan haji ini kada disunahkan mengerjakan puasa uyuh, mengerjakan puasa Arafah. Ini bagi kita yang di tanah air nang kada bahaji disunahkan puasa Arafah tanggal 9 oleh bulan Zulhijjah. Amun tanggal 10-nya raya lah. Yalah. Dan musafir, nah tanggal 9 bulan Zulhijjah tuh pian musafir, anggaplah musafirnya tolak ziarahan, maksudnya mana ke Kalteng atau Kaltim maksudnya. Itu kan ada disunahkan puasa uyuh hai. Dan sunat puasa 8 hari dahulu daripada hari Arafah. Telah berarti mungkin tanggal 8 bulan Zulhijjah lah. Sunat juga. Sunat juga itu kan, nah termasuk hari Asyura lah. Hari Asyura itu kan setahun sekali juga. Nah, tanggal 10 Muharram kah? Termasuk puasa 6 hari bulan Syawal, puasa 6. Itu kan setahun sekali juga, setahun sekali juga. Nah, itu. Kemudian ini lafaz niat puasa Arafah, ingat sedikit lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semerataan selamat dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum